Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, hari ini gitu ya, saya akan contohkan MDI parent teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menambahkan ke dalam aplikasinya, ya berarti nanti tinggal disesuaikan aja dengan form yang tersedia di aplikasinya teman-teman gitu ya. Karena mungkin di project saya dengan project teman-teman, form-form yang tersedia ini beda. Karena ada beberapa latihan yang sudah teman-teman tambahkan, sedangkan di tempat saya belum ada gitu ya. Atau seperti Karen kemarin ceritanya gitu ya, setiap minggu projectnya berubah gitu ya, berbeda. Jadi minggu pertama praktikum yang pertama menggunakan project yang ini, praktikum yang kedua ganti project lagi gitu ya. Sehingga komposisi form yang tersedia di sini juga berbeda. Nanti silahkan disesuaikan aja. Gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Bagaimana sih mengimplementasikan MDI parent gitu ya. Jadi pada intinya teman-teman MDI parent itu adalah sebuah form yang digunakan sebagai form induk teman-teman, di mana di form induk itulah nanti kita bisa mengakses form-form yang lainnya. Jadi logikanya tuh teman-teman sama kayak kita gunakan tools Visual Studio. Dari sini kan kita bisa mengakses nih teman-teman fasilitas yang tersedia di Visual Studio gitu ya. Baik dari menu file, menu edit, view, kemudian ada toolbarnya di bawahnya gitu ya teman-teman ya. Lewat menu bar bisa gitu ya, lewat shortcut yang disediakan di toolbarnya juga bisa gitu ya. Nah, ini sama halnya dengan MDI parent gitu ya. Nah, cara menambahkannya sama teman-teman, sama seperti teman-teman menambahkan Windows Form gitu ya. Jadi kita tambahkan new item di sini, karena di sini kan teman-teman bisa lihat ya Windows MDI parent belum tersedia. Jadi kita tinggal pilih new item. Kemudian kita cari nih, oke, kayaknya tempat saya ini ada berapa yang memorinya limit gitu ya teman ya. Jadi ada berapa yang saya contohkannya ini aja deh. Karena drive C saya penuh nih teman-teman, belum sempat install ulang nih. Kemarin sudah dikurang-kurangi ya, tapi ternyata nggak ngefek juga gitu ya. Oke, saya contohkan aplikasi saya deh teman-teman. Semoga yang ini benar. Oke, karena saya nggak bisa bikin form baru gitu ya teman ya. C saya limit nih drive C-nya. Jadi saya tunjukkan aja teman-teman. Jadi intinya kayak gitu ya teman ya. Ketika teman-teman ingin menambahkan MDI parent, tinggal di add aja, kemudian pilih new item. Nanti di situ akan muncul pilihan MDI parent. Nah, tinggal teman-teman pilih aja. Kemudian seperti Windows Form, teman-teman ganti nih nama formnya apa. Kalau mau diganti boleh, enggak juga nggak masalah gitu ya. Nah, ketika kita membuat MDI parent langsung teman-teman, biasanya menu yang tersedia itu langsung komplit gitu ya teman ya. Ada file, ada edit, ada view, ada macam-macam. Kemudian ada sub menunya gitu ya di bawahnya sini. Kemudian ada toolbarnya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita tidak butuh, kan karena form kita juga masih sedikit gitu ya teman ya. Sepertinya kita belum butuh toolbar yang di bawah ini. Nah, berarti posisinya ada di sini teman-teman. Ini bisa dihapus aja. Tinggal diseleksi kemudian di delete biasa gitu ya. Itu nanti akan hilang teman-teman untuk toolbarnya gitu ya. Kemudian untuk menu barnya teman-teman, biasanya kan di sini langsung tersedia beberapa menu bar gitu ya. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan aja. Kalau misalkan tidak digunakan silahkan dihapus teman-teman. Cara ngapusnya sama, tinggal kita seleksi kemudian kita delete. Kita seleksi lagi, kita delete gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau menambahkan teman-teman, jadi caranya cuma kayak gitu aja gitu ya. Kita seleksi, delete. Atau kalau misalkan saya nggak mau ngapus semuanya, saya hanya mau menghapus menu barnya gitu ya. Nah, tinggal teman-teman buka aja menu bar mana yang sub menunya ingin dihapus, kemudian kita seleksi. Jadi di sini kalau teman-teman lihat kan ada garis-garis nih teman-teman, saya nggak butuh nih, tinggal kita seleksi, delete. Termasuk yang ada kata-katanya seperti ini gitu ya. Ini tinggal teman-teman seleksi, delete. Tuh, jadi caranya hanya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan menu bar baru gitu ya, ketika teman-teman pilih di sini gitu ya, ketika kita sorot nih di belakangnya nih ada menu baru nih teman-teman. Nah, tinggal kita ini aja, kita tuliskan aja menu baru kita apa gitu ya. Misalkan di sini menu baru. Oke, kemudian ada submenunya enggak gitu ya.
Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada sub menunya tinggal dituliskan di sini. Sub menu baru. 1 misalkan. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen menambahkan lagi, di bawahnya lagi tuliskan gitu ya, sub menu baru 2 dan seterusnya. Ya. Ini kalau misalkan mau ada subnya lagi juga silahkan dituliskan di sini, teman-teman. Ya, jadi dia bisa beranak pinang gitu ya. Nggak cuman sub menu aja, kita bisa punya sub menu lagi. Tergantung nanti kebutuhan, teman-teman. Ya. Jadi kan kalau kita bermain dengan project nih, teman-teman, real project gitu ya, itu kan biasanya menu yang tersediakan tuh banyak nih, teman-teman. Sub menunya juga banyak gitu ya. Karena kan form-formnya juga banyak, akses-aksesnya banyak sekali gitu ya. Sehingga ini nanti kita butuhkan ketika kita bermain dengan real project. Nah, karena kita belum real project, form ini contoh form yang saya tampilkan di depan teman-teman ini cuma 2 loh, teman-teman. Form 1, form kasir sama MDI gitu ya. Jadi saya rasa kita belum butuh sub menu lagi gitu ya. Cuman sub menu aja cukup. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan aja. Kalau misalkan butuh menu baru caranya sama, butuh sub menu baru caranya sama gitu ya, teman-teman ya. Tinggal diklik-klik aja jadi. Nah, dari MDI parent inilah nanti kita bisa mengakses menu-menu lain, bukan menu deh, form-form yang lain yang kita punya nih, teman-teman. Tuh. Nah, kalau misalkan teman-teman ternyata ini nggak saya butuhkan nih, gitu ya. Ini kita bisa hapus sub menunya. Atau teman-teman bisa langsung, kalau misalkan semuanya teman-teman nggak butuh, bisa dihapus lewat menu baru ini. Jadi caranya bebas gitu ya. Mau seperti apa. Oke. Gimana Muklis? Misi Bu mau nanya. Ya. Kalau di filenya Bu, kalau misalkan ditekan 2 kali tuh ada tanda N tuh. Kalau untuk menu barunya yang baru saya buat nggak ada tanda N-nya Bu. N mana maksudnya? Kayak di filenya itu Bu. Di Kalau file? ganti namanya, nah munculnya tuh kayak ada N file. Oh, itu karena penamaannya aja Muklis, nggak masalah. Oh nggak masalah ya Bu ya? Ya. Oh ya udah oke Bu, makasih. Iya, sama-sama. Oke. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja gitu ya. Kalau misalkan kemarin belum sempat dibuat nih teman-teman untuk MDI parent-nya gitu ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja menu-menunya, sesuaikan dengan form-form yang teman-teman punya gitu ya. Karena di tempat teman-teman saya yakin nih formnya sudah banyak sekali gitu ya. Sudah ada kalkulator, sudah ada konversi suhu, sudah ada biodata gitu ya. Kemarin apalagi kasirnya ada 2 mungkin teman-teman gitu ya. Yang satu untuk yang kita coba bareng-bareng di praktikum gitu ya. Yang satu lagi teman-teman kerjakan latihan mandiri gitu ya, pakai checkbox gitu ya teman-teman ya. Jadi itu bisa ditambahkan semuanya ke dalam sub menunya. Atau teman-teman pisahkan ke dalam 2 menu baru juga boleh gitu ya. Misalkan ini form praktikum 1, form praktikum 2 dan seterusnya. Jadi teman-teman setting nih menu barnya yang dibutuhkan apa saja. Oke. Nah, kalau misalkan menu barnya sudah teman-teman setting gitu ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan form yang teman-teman punya gitu ya. Selanjutnya teman-teman, karena ceritanya MDI parent ini kita gunakan untuk mengakses menu-menu gitu ya, menu-menu yang kita punya, maka kita harus panggil teman-teman. Ketika saya klik form 1, berarti yang muncul nanti adalah form 1 yang saya punya nih. Ketika saya klik form kasir, maka nanti akan menampilkan form kasir yang sudah saya buat di sini. Nah, caranya gimana gitu ya? Kalau teman-teman di pemrograman dasar kenal dengan proses instansiasi gitu ya. Nah, proses instance itu kita gunakan lagi teman-teman. Nah, proses instan itu apa ini ya? Pokoknya ceritanya gitu dulu gitu ya. Nah, kita tinggal double klik aja teman-teman. Di sub menu yang ingin teman-teman gunakan untuk pemanggilan form gitu ya. Ini tinggal di double klik aja. Nanti akan diarahkan ke bagian back end seperti biasa, teman-teman. Nah, karena di sini saya ingin mengakses form 1 ya, teman-teman ya. Teman-teman tadi bisa lihat yang saya double klik adalah form 1. Artinya
dari submenu ini nanti akan saya panggil form 1 yang saya punya. Nah, langkah yang pertama teman-teman, yang perlu saya lakukan adalah saya perlu instance dulu untuk si form 1. Nah, instance itu apa sih gitu ya. Jadi kalau teman-teman kenal dengan, bukan kenal deh, review lagi tentang kelas dan objek teman-teman. Kelas itu kan template, objek itu kan isinya teman-teman. Nah, ketika kita ingin mengambil form 1 itu kan kelas teman-teman. Artinya dia hanya template nih, cuman wadahnya tok, cetakannya tok, nggak ada isinya. Nah, supaya ada isinya, maka kita adakan proses instan. Proses instan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita create objek teman-teman. Supaya kelasnya tuh nggak cuman wadahnya tok, nggak cuman template-nya tok, tapi sudah ada isinya. Gitu ya, itu ceritanya begitulah. Gitu ya. Maka kenapa proses instance ini kita butuhkan di sini. Tuh. Nah, caranya sama ya. Yang pertama kita panggil nih nama kelasnya, teman-teman. Berarti saya panggil form 1. Kemudian kita berikan nama objek. Nama objeknya apa sih gitu ya. Misalkan FRM boleh seperti ini. Kemudian kita panggil konstruktornya. Oke. Jadi prosesnya seperti ini gitu ya. Seperti biasa ya teman-teman lakukan di pemrograman semester kemarin lah, sama gitu ya teman-teman ya. Hanya bedanya tuh kalau kemarin teman-teman yang dipanggil ada kelasnya konsol gitu ya. Kalau ini kelasnya berupa Windows Form. Bedanya cuma itu ya. Tapi pada dasarnya dia sama-sama bertipe kelas teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, si FRM ini gitu ya, FRM yang sudah kita create objeknya, kita tempelkan ke MDI parent-nya teman-teman. Karena ceritanya kan yang bisa memanggil form 1 ini kan submenu dari MDI parent-nya. Jadi kita tempelkan ke dalam MDI parent. Kita tentukan nih MDI parent-nya tuh yang mana sih gitu ya. Maka kita gunakan nama objeknya teman-teman, yaitu FRM. Kemudian kita akses MDI parent untuk menentukan nih MDI parent-nya tuh yang mana sih gitu ya. Karena dirinya sendiri teman-teman, kelas ini sendiri, maka kita gunakan keyword this. This itu untuk menunjukkan dirinya sendiri. Ya, teman-teman pernah mainan VB itu biasanya ditunjukkan dengan kata atau keyword me. Nah, secara logika sama aja teman-teman. Kalau di C# Java gitu ya, atau bahasa pemrograman yang modern, Python dan lain sebagainya, biasanya keyword untuk menunjukkan dirinya sendiri kita gunakan keyword this. Oke, nah kalau sudah teman-teman, kita tampilkan form satunya tadi. Nah untuk menampilkannya gimana? Kita gunakan function show. Ya berarti kita akses, teman-teman, yang kita akses bukan nama kelasnya, tapi nama objeknya. Berarti frm.show. Selesai. Ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengakses form yang lain gitu ya. Jadi misalkan nih, saya pengen mengakses form kalkulator. Caranya sama teman-teman. Kita instance dulu gitu ya. Setelah kita instance, kita tempelkan ke dalam MDI parent. Habis itu kita show. Ya, kita tampilkan nih. Supaya nanti pada saat kita akses submenunya itu bisa muncul nih si formnya tadi gitu ya. Form yang kita pilih. Oke, caranya seperti itu gitu ya, teman-teman ya. Berlaku untuk form yang lain. Jadi contohnya yang di atas sih teman-teman, saya sudah panggil untuk form kasir gitu ya. Nah, caranya sama. Teman bisa lihat nih, hanya di sini nggak saya tambahkan keterangan, di sini ada keterangannya gitu ya. Bedanya cuma itu aja. Jadi prosesnya sama, kita instance dulu teman-teman. Kemudian kita tentukan nih MDI parent-nya siapa gitu ya. MDI parent-nya tuh yang mana gitu ya. Kalau dirinya sendiri berarti kita gunakan keyword this. Kemudian kita tampilkan. Jadi kalau misalkan kita instance, kita tempelkan, sudah kita tentukan nih MDI parent-nya, tapi lupa nggak kita show, nanti formnya tuh nggak muncul teman, nggak kelihatan. Ya, pemanggilannya benar gitu ya. Tapi karena kita tidak menggunakan function show, sehingga formnya itu nanti pada saat dipanggil dia nggak bisa muncul, nggak bisa nggak bisa muncul lah gitu ya, nggak bisa tampil gitu ya. Karena kurang satu fungsi ini. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman bermain dengan bahasa pemrograman yang modern,
itu prosesnya sama, teman-teman. Kita instance dulu baru nanti dipanggil gitu ya si formnya. Oke, lakukan hal yang sama untuk menu bar yang lainnya, teman-teman. Karena menu barnya teman-teman pasti banyak gitu ya. Kalau punya kalkulator ya silahkan dipanggil kalkulatornya, punya konversi suhu kemarin di latihan praktikum yang pertama kalau nggak salah gitu ya teman-teman ya, silahkan ditambahkan. Kemudian untuk kasir nih teman, kasir buku yang kemarin gitu, pakai checkbox di latihan yang kedua bisa ditambahkan juga, dipanggil juga, prosesnya sama gitu ya. Sekaligus kita review sedikit-sedikit OOP-nya kemarin gitu ya teman-teman ya. Jadi barangkali teman-teman ada yang lupa nih, kalau yang ingat ya alhamdulillah gitu ya. Kalau yang kemarin ada beberapa yang lupa, nanti sambil kita review sedikit-sedikit gitu ya teman-teman ya, sebelum kita implementasikan ke dalam desain pattern yang nanti akan kita pilih. Karena ceritanya nanti kita nggak terstruktur teman-teman. Kan goal-nya kita kan kita berusaha supaya aplikasi kita clean code gitu ya. Artinya baris kode yang kita tuliskan tuh efisien lah teman-teman. Kita nggak ngulang-ngulang sebuah fungsi yang sama untuk beberapa form. Jadi kalau misalkan kita butuh fungsi yang sama untuk beberapa form gitu ya teman-teman ya, kita nggak membuat fungsinya di masing-masing form. Cukup di dalam satu kelas, nanti kelas itu akan dipanggil form-form yang membutuhkan fungsi tersebut. Itu kayak logikanya kayak di, kalau teman-teman pernah mainan web gitu ya, salah satu framework di web, nah contohnya kayak gitulah teman-teman. Gitu, kita akan menerapkan contohnya kayak begitu gitu ya. Cuman sebelum mengarah ke sana, kita review dulu nih teman-teman tentang OOP-nya dulu gitu ya, pilarnya OOP, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme gitu ya. Walaupun pewarisan dan polimorfisme ini kalau kita menerapkan desain pattern nih teman-teman, nggak terlalu berasa kita menggunakan itu gitu ya. Karena biasanya polimorfisme dan pewarisan ini kita gunakan pada saat kita create toolbox-nya. Cuman karena kita mainannya pakai sisap gitu ya, pakai Visual Studio, sisap proses itu di hidden teman-teman. Tapi kalau teman-teman mainan bahasa pemrograman yang lain yang lebih open source gitu ya, proses itu akan kelihatan teman-teman. Jadi ketika kita menambahkan, cerita aja sambil teman-teman menambahkan gitu ya. Ketika kita menambahkan toolbox ini teman-teman, jadi misalkan kita menambahkan text box ke dalam form kasir misalkan gitu ya. Nah, proses yang kita gunakan ini sebenarnya proses pewarisan teman-teman. Ya, jadi superclass-nya sudah ada. Yang kita buat ini sebenarnya subclass-nya aja. Jadi subclass di sini dia akan mewarisi semua sifat dari superclass-nya. Makanya text box ini gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat text box 1 punya kita ini sifatnya, propertinya, behaviornya sama persis dengan superclass-nya. Gitu. Cuman di sini nggak kelihatan aja. Kita bikin form baru tuh sebenarnya pewarisan juga, teman-teman. Gitu, ceritanya begitu gitu ya. Oke, MDI parent nambahin submenu, mengakses menu kira-kira ada kendala kah, teman-teman? Sudah berhasil kah? Jadi caranya cuma seperti itu gitu ya. Kira-kira gimana? Ya begitu, Bu. Berhasil ya Maulidan ya? Berhasil, Bu. Berhasil ya. Oke. Bagus teman-teman. Berarti MDI parent nggak ada masalah gitu ya. Jadi ini untuk klasiknya teman-teman. Windows Classic seperti ini, mulai dari form biasa sampai MDI parent, cara implementasinya seperti ini gitu ya. Hanya teman bisa lihat lah dari sisi interface mungkin rada jadul gitu ya, dibandingkan kita menggunakan WPF yang tadi saya ceritain gitu. Oke, kita move on nih teman-teman.
supaya nanti bisa kita compare gitu ya teman-teman ya. Setelah MDI parent-nya kita implementasikan ke dalam project kita masing-masing gitu ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kita masuk ke dalam modul praktikum 3 gitu ya. Sambil saya buka juga nih teman-teman karena saya lupa gitu ya. Yang saya tulis apa ini. Di modul praktikum 3 teman-teman, saya contohkan sebuah desain UI sederhana gitu ya teman-teman ya, untuk halaman login yang nanti akan kita implementasikan menggunakan 2 tipe project. Untuk modul praktikum 3 nanti kita akan menggunakan Windows Classic Form ya, yang ini gitu ya, maksudnya yang kita implementasikan ini. Nah, yang satu lagi nanti kita akan menggunakan WPF. Ya. Nah, untuk di Windows Classic Form teman-teman, jadi contohnya di sini gitu ya. Untuk form loginnya, jadi kalau teman-teman bisa lihat di modul praktikum 3, ada beberapa mekanisme. Kalau sebelumnya kan ketika kita ingin menambahkan atau ingin mendesain sebuah form kan kita tinggal drag and drop aja ya teman-teman ya. Nah, di situ gitu ya, saya tambahkan nih teman-teman, sebuah fasilitas baru yang bisa kita implementasikan supaya nanti form login itu teman-teman, halaman loginnya itu posisinya presisi di tengah-tengah. Jadi mau ukuran layarnya berapapun gitu ya, si form login itu posisinya ada di tengah teman-teman. Jadi kita akan menerapkan layouting sederhana gitu ya. Karena di WPF juga support itu teman-teman. Nah, untuk di Windows klasik gitu ya, Windows Form seperti ini, yang bisa kita terapkan adalah table layout panel teman-teman. Nah, table layout panel, sambil saya buka deh teman-teman, biar saya nggak ngomong sendiri gitu ya. Sebentar. Oke, jadi di modul praktikum 3 teman-teman, kita akan menerapkan halaman login, tapi tidak hanya halaman login yang biasa teman-teman. Artinya nanti saya pengen nih halaman login yang saya buat ini, posisinya di tengah-tengah layar teman-teman. Kalau yang sebelumnya kan formnya segitu, misalkan kita desain segitu, ya sudah formnya segitu gitu ya. Nah kalau yang ini, saya pengennya nanti teman-teman, dia form login ini full size, sama kayak MDI parent kita set full size teman-teman, karena tadi Windows state-nya gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di desainnya di bagian Windows, sebentar, Windows state gitu ya. Ini kan kita set maximize teman-teman. Jadi supaya nanti pada saat dijalankan dia full screen sesuai dengan ukuran layarnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan resolusi yang berbeda, nanti dia akan menyesuaikan, atau menggunakan ukuran layar yang berbeda gitu ya, dia juga akan menyesuaikan. Ya, kita gunakan Windows state-nya, nanti kita gunakan tipenya maximize. Nah, supaya nanti ketika maximize gitu ya teman-teman ya, saya pengen posisi form login itu ada presisi di tengah-tengah. Berapapun resolusinya, berapapun ukuran layarnya, saya mau posisinya di tengah. Jadi kayak teman-teman bikin web apps gitu ya, web app untuk halaman login ya teman-teman, atau mobile apps untuk halaman login lah ya, yang mungkin teman-teman sebelumnya udah buat ya. Nah, kalau kita bermain dengan Windows klasik teman-teman, ada salah satu fasilitas layouting yang bisa kita gunakan, namanya adalah table layout panel teman-teman. Jadi table layout panel ini kita set satu layar form kita itu menjadi beberapa bagian teman-teman. Jadi dia karena dia namanya table gitu ya, berarti nanti ada baris, ada kolomnya. Nah, contohnya gitu ya, ketika kita implementasikan contohnya seperti ini. Karena sepertinya saya ada kendala untuk bikin form baru nih teman-teman. Kita coba aja deh. Karena C saya benar-benar penuh gitu ya. Oke, kita gunakan Windows Form saja teman-teman. Seperti biasa gitu ya. Sepertinya teman-teman yang bagian ini harus mandiri gitu ya. Oke, jadi teman-teman tambahkan Windows Form baru teman-teman di projectnya masing-masing gitu ya. Kemudian namanya boleh diganti FRM login misalkan, enggak juga enggak masalah, yang penting teman-teman tahu kalau form itu untuk form login seperti biasa lah gitu ya.
Oke, nah selanjutnya teman-teman, ketika sudah selesai gitu ya, saya open project saya tadi deh teman-teman. Jadi nanti gitu ya teman-teman ya, contohnya misalkan seperti ini. Nah teman-teman tinggal tambahkan tabel layout panel di dalamnya. Contohnya seperti ini teman-teman, secara default dia disediakan defaultnya ada 2 baris dan 2 kolom gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman ingin membagi nih, kan si form login itu posisinya di tengah-tengah nih teman-teman. Berarti kan ada 1, 2, 3 baris. Nah maka perlu kita tambahkan 1 baris lagi teman-teman. Kenapa kok 3 gitu ya? Karena kan bagian atas, bagian form loginnya, karena kan kita pengen tampilkan di tengah-tengah sini nih. Kemudian bagian bawah. Nah, sama nih teman-teman. Kanan kiri nanti kan ukurannya menyesuaikan dengan ukuran layar nih. Nah, posisi form loginnya kan ada di tengah-tengah. Berarti barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3, teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Jadi ada 3 baris dan juga ada 3 kolom. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengimplementasikan untuk projectnya masing-masing, tinggal disesuaikan aja gitu ya, teman-teman ya. Kira-kira butuh berapa baris, berapa kolom gitu ya, sesuai dengan desain yang teman-teman sudah buat. Tuh. Karena di sini saya pengennya di tengah-tengah, maka kita butuh 3 baris dan 3 kolom. Ceritanya gitu gitu ya. Toolbox yang buat kolom-kolom namanya apa, Bu? Gimana? Yang itu ini? Toolbox. Ya gitu. Yang ini namanya table layout panel. Ya, nah teman-teman tambahkan di add row sama add kolom teman-teman. Jadi sehingga nanti hasilnya ada 3 baris dan ada 3 kolom. Nah, fokus kita yang di sini ya teman-teman ya. Jadi kita abaikan yang lainnya, fokus kita yang di sini. Jadi di baris kedua, kolom kedua. Kenapa di sini gitu ya? Ya karena memang yang kita butuhkan kan yang tengah-tengah sini gitu ya, supaya nanti posisinya di tengah-tengah teman-teman. Oke, nah nanti untuk desain formnya nggak harus sama persis seperti yang di modul praktikum 3 gitu ya teman ya. Misalkan teman-teman ganti desainnya menjadi desain yang lain ya boleh gitu ya, bebas. Mau kayak gimana. Jadi fokus kita hanya di baris kedua, kolom 2 saja. Oke, nah setelah sudah jadi seperti ini teman-teman, sebenarnya komponen-komponennya, gitu, toolbox-nya ini bisa langsung kita drag and drop di bagian sini teman-teman. Kalau di modul kan saya contohkan kita gunakan table layout lagi gitu ya teman ya, supaya nanti posisinya presisi nih teman-teman. Header-nya di mana gitu, judulnya di mana, kemudian ada image-nya, ada label-nya, ada button-nya, ada text box-nya gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa langsung kalau misalkan tidak mau menggunakan table layout panel gitu ya, teman bisa langsung menggunakan panel, teman-teman tempelkan di sini, boleh gitu ya. Jadi misalkan panel langsung tempel di sini, ya. Kemudian kita ganti background-nya boleh. Jadi caranya bebas gitu ya teman-teman ya, untuk implementasinya seperti apa ini ya. Jadi misalkan di sini saya langsung pakai panel teman-teman. Saya tidak menggunakan table layout lagi, langsung panel seperti ini. Hanya bedanya teman-teman, kalau kita menggunakan table layout, ukurannya bisa kita set benar-benar presisi gitu ya teman-teman ya, karena semuanya kita setting satu-satu. Kalau kita panel, menggunakan panel seperti ini, kita tinggal drag and drop aja teman-teman. Jadi bedanya cuma di situ aja. Ya. Enaknya menggunakan table layout panel teman-teman, ketika ukuran layarnya itu berbeda,
Jadi misalkan saya pakainya nih 17 in misalkan, kemudian teman-teman pakainya 14 in, kemudian ada yang pakai 10 inch. Itu kan hasilnya akan berbeda nih teman-teman. Resolusi juga menentukan gitu ya. Nah, nanti ketika kita menggunakan table layout teman-teman, si ukuran masing-masing row dan kolomnya itu akan resize sesuai dengan properti yang kita berikan teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan panel langsung seperti yang saya buat seperti ini teman-teman. Jadi dari panel langsung saya tambahkan ke dalam baris 2, kolom 2 gitu ya. Kemudian properti dock gitu ya. Ini kita pilih fill teman-teman, supaya fill itu maksudnya supaya terisi semuanya gitu ya. Karena dia ada pilihannya teman-teman, bisa atas aja, bawah aja, kanan, kiri gitu ya. Atau teman-teman benar-benar diisi semua. Ya, di sini saya pilih karena saya butuhnya diisi semua gitu ya. Saya pilih fill. Kita klik yang tengah gitu ya teman-teman ya. Kemudian back color-nya bisa teman-teman ganti gitu ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Kira-kira warna yang teman-teman suka itu warna apa gitu ya. Nah, bedanya teman-teman, kalau kita pakai panel gitu ya, panel seperti ini, kemudian kita desain toolbox-nya. Jadi misalkan di sini ada labelnya, ada tulisannya misalkan login gitu ya, sama seperti desainnya misalkan contohnya seperti ini. Supaya kelihatan teksnya kita ganti juga. Nah, kalau kita gunakan panel seperti ini teman-teman, kemudian ukuran resolusi layar kita berubah, ya posisi login akan di sini aja gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa mengikuti ukuran atau resolusi layarnya. Gitu. Jadi kelebihan dan kelemahannya seperti itu aja. Gitu. Jadi teman-teman bebas sih mau menggunakan table layout panel seperti yang di modul boleh, langsung menggunakan panel saja seperti yang saya lakukan juga boleh. Gitu. Jadi menyesuaikan saja gitu ya. Oke, kita langsung desain aja teman-teman. Di sini untuk menampilkan gambar nanti kita bisa menggunakan picture box teman-teman. Oke, kita menggunakan picture box gitu ya. Saya pastikan dulu namanya benar gitu ya. Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang saya otak-atik juga ini teman-teman. Namanya beda-beda gitu ya. Nah, nanti teman-teman untuk menampilkan gambar gitu ya. Misalkan teman-teman sudah sediain gambar nih. Tinggal klik aja drag and drop seperti biasa, picture box teman-teman. Teman-teman letakkan di halamannya gitu ya. Ukurannya bisa disesuaikan aja teman-teman, kira-kira gambar yang teman-teman ingin tampilkan itu ukurannya berapa gitu ya. Nanti bisa disesuaikan di sini teman-teman. Kemudian untuk menambahkan gambarnya, teman-teman bisa gunakan property image. Jadi gunakan property image, nanti tinggal mau pilih yang mana nih, lokal atau project resource, tinggal diimport aja filenya. Tuh. Kemudian kalau misalkan size-nya itu berbeda gitu ya, teman-teman bisa kan kadang gambar kita kan ukurannya terlalu besar gitu ya teman ya. Sedangkan di sini kan ukurannya hanya berapa nih, width sama height-nya. Cuma 68 kali 71 gitu ya. Misalkan kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan gambar yang kita punya itu misalkan 300 kali 300 nih. Berarti kan nanti kepotong nih teman-teman. Supaya dia stretch, teman-teman. Artinya dia menyesuaikan dengan ukuran image-nya, menyesuaikan dengan ukuran picture box-nya gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah size mode-nya kita ganti yang awalnya normal, default-nya ke dalam stretch image. Jadi kalau kita ganti stretch image, teman-teman, sekalipun ukurannya 1000 gitu ya, 1000 pixel misalkan gitu ya, nanti dia akan disesuaikan dengan ukuran komponennya. Jadi kita set ukurannya berapa. Tuh, kayaknya langkah-langkahnya di modul sudah ada gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa desain nih, bebas desainnya mau dibuat seperti apa. Jadi suka-suka gitu ya. Kita sambil main-main teman-teman. Nanti sebelum kita masuk ke dalam
pengenalan sedikit tentang UI UX gitu ya. Jadi kita buat halaman login, teman. Ini di sini ada username. Karena saya belum siapkan gambarnya, teman, jadi gambarnya saya skip gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah ada gambar, ya boleh ditambahkan. Oke, untuk username dan password sama ya teman-teman ya. Dua-duanya kita gunakan text box saja. Jadi baik untuk username ataupun untuk password, saya gunakan text box biasa gitu ya. Nah nanti teman-teman, kan biasanya kalau password itu kan nggak muncul teksnya gitu ya. Maksudnya teksnya tuh nggak kelihatan teman-teman gitu ya. Biasanya kan kita pakai simbol-simbol atau apalah gitu ya. Nah, teman-teman bisa set nih di bagian properti password chart. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nih txt passwordnya gitu ya. Kemudian di bagian password chart-nya gitu ya, teman-teman berikan nih, misalkan saya mau ganti nih, nanti karakternya jadi tanda bintang. Tinggal teman-teman set bintang seperti ini. Oke, jadi desainnya bebas gitu ya teman ya. Mau desain seperti apa boleh. Mau ditambahkan gambar boleh. Pokoknya suka-suka lah. Kira-kira teman-teman nyamannya desainnya seperti apa ini ya. Bu, permisi. Iya, gimana? Untuk tombol loginnya tadi pakai apa ya, Bu ya? Untuk loginnya? Iya, tadi tombol loginnya pakai. Ini? Iya. Ini pakai button biasa. Oh, button biasa, oke. Iya. Pakai button Bu, biasa. mau tanya dong, Bu. Gimana? Tadi kan saya ketinggalan, itu sih cara memfokuskan ke salah satu kolomnya gimana, Bu? Memfokuskan salah satu kolom. Oke, tinggal drag and drop aja sih sebenarnya. Jadi misalkan nih, kan fokusnya ada di sini nih. Tinggal kita drag, kemudian kita drop ke dalam form, ke dalam kolom yang kita inginkan. Oh, makasih, Bu. Oke. Jadi teman-teman bebas ya, misalkan diikutin di modul, teman-teman. Kalau yang teman-teman ikutin di modul, lebih ribet sih memang. Cuma nanti hasilnya lebih presisi, teman-teman. Bu, itu label loginnya bisa di tengah gimana, Bu? Label loh, ini tinggal saya set aja sih, tinggal saya posisikan di tengah. Atau kalau misalkan enggak, teman-teman bisa ganti nih. Pakai fill. Boleh, pakai fill boleh. Kalau pakai... Jadi nanti di bagian sini, bagian atas.
itu juga boleh. Atau teman-teman size-nya dibesarkan. Jadi di bagian sini, width-nya dibesarkan, kemudian text align-nya di sini diganti center. Jadi ada banyak cara untuk supaya login-nya itu posisinya di tengah-tengah. Tadi pas di doc-nya diganti fill nggak bisa diapa-apain, Bu? Ya, karena kalau di dock itu artinya kan apa ya, sudah selesai ini, ditempel sudah, jadi posisinya di situ ya sudah, kita nggak bisa otak-atik, benar. Tadi itu, oh gitu. Makasih Bu ya. Iya. Jadi ada Tadi dua caranya cara. gimana? Yang mana? Yang login. Ya, nengahin login tadi, Bu. Ya, Nah. saya center soalnya. Oke, jadi yang pertama nih teman-teman, size-nya ini bisa di-resize sesuai dengan ukuran si panelnya. Width-nya aja. Width-nya itu disesuaikan dengan width panelnya. Jadi di bagian login-nya, di bagian size, itu kan ada width. Nah, width-nya bisa disesuaikan aja nih dengan ukuran si panel. Kemudian, kalau sudah gitu ya, di bagian text line-nya, ini kan top left nih teman-teman. Nah, bisa diganti ini, top center. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau pakai dock nanti nggak bisa digeser-geser gitu ya, karena dock tuh ya sudah kita set di situ ya di situ. Gitu. Kalau yang Ibu saranin pakai yang mana, Bu? Kalau saya cenderung ke situ, karena kan maksudnya supaya nanti posisinya bisa kita geser-geser. Jadi kalau saya lebih cenderung resize di sini, size dan juga menggunakan text align tadi. Kecuali untuk background ya teman-teman ya. Jadi misalkan kayak gini nih, panelnya kan saya nggak butuh geser-geser lagi. Backgroundnya ya sudah di situ gitu ya. Nah maka kita bisa menggunakan properti dock. Tapi kalau untuk teks teman-teman, kita masih perlu geser-geser supaya posisinya pas gitu ya. Kadang ini sesi yang bawah ini ternyata kebesaran, kita perlu turun lagi. Nah kalau kita pakai dock teman-teman, nanti ini nggak bisa kita resize gitu ya, nggak bisa, posisinya nggak bisa kita ganti. Nah, jadi kalau misalkan untuk komponen yang di dalamnya sini, cenderung saya menggunakan size dan juga kita modifikasi di bagian text align-nya aja. Gitu. Oke, saya ganti dulu ke form 1 ya teman-teman ya, karena tadi saya nggak buat form baru. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, form 1-nya, window state-nya ini di maximize ya. Karena kalau normal nanti size-nya segini aja gitu ya. Kalau maximize nanti dia full screen teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah teman-teman desain gitu ya, kemudian teman-teman jalankan. Oke, ada beberapa yang belum saya selesaikan. Sebentar. Ini bisa teman-teman jalankan ya, teman-teman ya. Ini pastikan si form login ini tempat saya masih ada kendala ini, teman-teman. Nanti form login-nya ini posisinya di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan belum di tengah-tengah, teman-teman, kita perlu set terlebih dahulu si kolom-kolom yang lain, teman-teman. Ukuran kolom-kolom yang lain supaya si halaman login ini posisinya di tengah-tengah. Gitu. Jadi teman-teman selesaikan dulu deh desainnya dulu gitu ya. Mau ditambahin gambar boleh. Nanti bisa teman-teman compare deh menggunakan table layout gitu ya untuk mendesain dalamnya sini, teman-teman. Sama seperti yang di modul, dengan teman-teman menggunakan panel, nanti di resize ukurannya akan beda, teman-teman. Jadi kalau pakai panel nanti benar-benar dia ikut resize. Kalau pakai table layout panel gitu ya. Kalau pakai panel aja ya sudah kita setnya segini ya segini. Gitu, maksudnya seperti itu. Bu, kalau misalkan window-nya di resize, Bu, panelnya tetap situ kan, Bu ya? Benar.
nggak pindah-pindah, betul. Jadi kalau dikecilin dia bakal hilang gitu. Dia akan resize. Iya dia resize tapi Heeh. tempatnya tetap di situ. Iya, tempatnya tetap di situ, betul. Itu enaknya pakai table layout panel itu teman-teman, nanti ketika kita resize, jadi yang resize itu bukan yang tengah teman-teman, tapi yang pinggir-pinggirnya ini. Nah, cuma kan ini kan belum kita set ya teman-teman ya. Setelah ini kita set. Teman-teman desain dulu aja, nanti kita set bareng-bareng nih pinggir-pinggirnya ini supaya nanti ketika kita resize Windows Form-nya gitu ya. Yang resize itu bagian pinggir-pinggirnya aja. Tengahnya ini tetap, yang bagian ini tetap ukurannya. Oke, nah mungkin kalau sambil nanti teman-teman tambahkan desainnya gitu ya. Kita set nih teman-teman supaya form kita gitu ya, bukan Windows form login kita nanti posisinya presisi ada di tengah-tengah. Oke, di sini saya cek dulu size-nya. Ini 265 kali 255 ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman cek dulu si panelnya ini size-nya berapa. Karena kan sudah kita sudah kita desain gitu ya. Nanti kalau resize lagi kan kita harus ngedit lagi desainnya teman-teman, karena kita tidak menggunakan table layout panel gitu ya. Kita hanya menggunakan panel biasa. Jadi kita pastikan size-nya teman-teman di sini. Teman-teman bisa lihat gitu ya, width-nya berapa, height-nya berapa. Nanti ukuran inilah yang nanti akan kita gunakan untuk setting di bagian table layout panelnya teman-teman. Oke. Nah, kita mulai set nih teman, supaya nanti form loginnya itu benar-benar presisinya di tengah-tengah gitu ya. Teman-teman nanti bisa coba jalankan. Nah, caranya seperti ini teman. Kita klik di bagian table layout panelnya. Yang tadi ada 3 baris, 3 kolom ini gitu ya. Kita klik teman-teman. Kita seleksi. Kemudian seperti biasa teman-teman, di segitiga tadi gitu ya. Segitiga ini bagian pojok kanan atas kita klik. Kita pilih edit row dan kolom. Oke. Nah, di sini nanti ada 2 pilihan ya teman-teman ya. Ini bisa di show, ada 2 pilihan, ada kolom dan juga ada baris. Tergantung kita set yang mana dulu nih, gitu ya. Jadi misalkan di sini saya mau set kolomnya dulu deh teman-teman. Berarti kolom ini ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Kita set dulu nih, kolomnya tuh berapa sih gitu ya. Nah, caranya gitu teman-teman. Ketika kita menginginkan, kan di sini ada 3 kolom teman-teman. Kanan dan kirinya ini nilainya opsional, artinya ketika ukuran layarnya berubah, dia juga akan berubah, akan resize gitu ya. Maka kita bisa gunakan presentasi seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kolom 1 presentasi 50%. Kita gunakan persen. Ya. Kolom 2, karena ukurannya presisi, segitu, ya sudah segitu. Berarti kita gunakan absolut, teman-teman. Ya, karena kan kita tidak menginginkan yang bagian kolom kedua ini, teman-teman, ini kan resize. Ukurannya segini, ya sudah segini, gitu ya. Maka kita gunakan absolut, tadi ukuran saya berapa? 265 kalau nggak salah, gitu ya. Nanti kita cek lagi kalau salah. Oke, saya gunakan, saya gunakan absolut 265. Ini tadi 50% gitu ya. Nah, sama nih teman-teman. Kolom yang ketiga, berarti kan kanan dan kiri itu ukurannya sama teman-teman. Kita gunakan persen 50. Jadi sebenarnya ini 100% kita bagi 2 gitu ya teman-teman gitu ya. Supaya nanti kanan dan kirinya itu sama rata. Dari 100% kita bagi menjadi 2, dikurangi dulu dengan nilai absolutnya. Baru sisanya dibagi setengah-setengah. Kanan dan kirinya kita berikan setengah-setengah. Maka di sini saya berikan persentase 50-50. Kalau di sini 100, nah ini teman-teman, loginnya itu posisinya di sini. Ya. Kalau 50-50, maka posisinya akan di tengah-tengah sini. Gitu, maksudnya seperti itu gitu ya. Oke, sambil saya cek nih tadi ukurannya berapa gitu ya teman ya. Size-nya yang panelnya.
Oh, 259, sorry. Jadi teman-teman sesuaikan aja. 259 gitu ya. Oke. Tapi kayaknya 265 cukup lah teman-teman gitu ya. Masih segini lah, cukup lah. Ya apa-apa lah gitu ya. Oke. Kolomnya sudah kita atur ya teman-teman. Jadi nanti kanan dan kiri ini bisa kita resize. Nah, sekarang kita atur di bagian row-nya, teman-teman. Nah, berarti kita ganti nih yang awalnya kolom, sekarang jadi row, teman-teman. Nah, ini logikanya sama seperti baris tadi gitu ya. Yang bisa resize kan baris pertama sama baris ketiga, teman-teman. Baris keduanya kan dia presisi gitu ya. Artinya nilainya nggak bisa diubah-ubah. Maka kita gunakan aturan yang sama seperti yang kita terapkan di kolom. Baris yang pertama kita berikan persentase 50%. Kemudian baris yang kedua kita berikan nilai absolut ya, misalkan tadi 255 deh teman-teman. Nah, baris yang ketiga berarti sama, kita gunakan persen 50. Contohnya seperti ini. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, ini jangan lupa nanti tabel layout panelnya di dock ya teman-teman ya. Jadi di property dock nanti pilih yang fill supaya dia full di Windows-nya gitu ya, di form satunya atau di form login gitu ya. Kalau teman-teman namanya tadi diubah. Jadi jangan lupa di fill, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita resize, teman-teman bisa lihat nih. Kalau kita resize nanti dia posisinya di tengah-tengah. Gitu, itu maksudnya. Jadi yang bisa nge-resize hanya pinggirannya ini aja teman-teman. Yang bagian tengah ini posisinya dia absolut. Gitu. Ini salah satu penggunaan table layout panel gitu ya. Salah satu trik supaya form yang kita desain itu posisinya di tengah-tengah. Oke, kira-kira berhasilkah teman-teman? Yang klasik ini, misalkan teman-teman penasaran boleh dicoba gitu ya. Atau di resize seperti ini sebenarnya sudah kelihatan sih teman-teman. Dia posisinya di tengah-tengah terus. Jadi kalau saya resize ukuran formnya, dia posisinya tetap di tengah. Gitu, ceritanya begitu gitu ya. Oke, nanti untuk menambahkan event handlernya teman-teman. Jadi kan ini kan validasi login nih gitu ya. Berarti kan kita masukin dulu username, password, nanti klik button login gitu ya. Diverifikasi teman-teman. Bener nggak sih username dan password yang kita inputkan gitu ya. Itu sudah ada nih contoh baris kodenya di modul gitu ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan. Supaya kita bisa mulai masuk ke WPF juga nih teman-teman. Biar ada compare-nya gitu ya. Karena nanti istilah di layout-nya berbeda, teman-teman. Jadi pada intinya sama, cuman istilahnya berbeda antara Windows klasik dengan Windows WPF gitu ya. Itu layouting-nya berbeda. Tulis code-nya di bagian login ya, Bu? Iya, betul. Jadi di button login, betul. Jadi nanti di button login ini tinggal double klik aja. Contohnya seperti ini.
Kita pakai sebenarnya kalau karena kita belum ada database gitu ya teman ya. Jadi validasi loginnya ya kita gunakan fungsi if biasa. Misalkan di sini nanti kita tulisnya jika tadi namanya saya ganti apa enggak ya? txt username dot text sama dengan ya misalkan teman-teman ganti menjadi nama teman-teman masing-masing boleh ya gitu ya. Kemudian dan txt password dot text gitu ya sama dengan misalkan teman tuliskan nih passwordnya apa gitu ya. Misalkan di sini saya tuliskan nih nama username nama saya, passwordnya Amik. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti proses apa nih yang terjadi nih gitu ya. Jadi kalau loginnya sukses dia ngapain? Kalau loginnya gagal dia ngapain? Nah, itu bisa kita set. Jadi pakai fungsi if biasa. Nah, misalkan nih teman-teman, kan kalau loginnya berhasil, maka menampilkan MDI parent yang tadi sudah teman-teman desain gitu ya. Maka proses yang kita lakukan adalah kita panggilin teman-teman, kan form loginnya kita hidden dulu gitu ya teman ya. Berarti kita hidden atau kita sembunyikan form loginnya. Ibaratnya kita close deh teman-teman. Kita close si FRM loginnya. Ya, maka kita bisa gunakan fungsi this dirinya sendiri, keywordnya. Berarti kan this sih teman-teman, kita gunakan this, kemudian kita gunakan fungsi hide. Kenapa kita gunakan hide? Kalau kita gunakan close teman-teman, proses runningnya juga akan di close. Ya, makanya supaya nanti ketika kita running prosesnya itu masih tetap berjalan, kita gunakan fungsi hide. Nah, selanjutnya kita panggil form yang ingin ditampilkan. Form MDI kan, teman-teman. Ya, karena di tempat saya belum ada MDI-nya ya. Nanti cara pemanggilannya sama, teman-teman. Cara pemanggilannya berarti kita instance dulu. Berarti tadi misalkan saya panggil FRM kasir aja deh, teman-teman. FRM kasir form kita instance seperti biasa. Contohnya seperti ini gitu ya. Setelah kita instance baru kita tampilkan frm.show. Ini jangan sampai ketinggalan gitu ya teman ya. Karena biasanya tuh sudah di instance sudah selesai gitu ya. Show-nya lupa dipanggil. Jadi nanti pada saat dijalankan gitu ya, loginnya berhasil, form loginnya ke close, habis itu nggak muncul apa-apa teman-teman. Tapi running prosesnya masih jalan gitu ya. Jadi bukan karena aplikasinya teman-teman gagal gitu ya, tapi ada satu proses yang terlewat. Sehingga form utama gitu ya, atau form kasirnya di tempat saya contohnya gitu ya teman-teman ya, itu nanti nggak muncul. Gitu. Jadi dipastikan instance dulu, setelah instance baru kita panggil. Gitu. Nah, kalau loginnya gagal gitu ya teman ya, misalkan ini salah nih, username dan passwordnya salah nih, nah berarti ngapain? Nah, sama kayak lazimnya ketika teman-teman login lah gitu ya. Ini kayaknya kalau login gagal tuh sering gitu ya. Ya berpengalaman login gagal gitu. Nah, misalkan nanti kita tampilkan informasi ini teman-teman, ini penting ya, ini kaitannya dengan validasi teman-teman. Jadi jangan sampai nanti user itu kayak orang bodoh gitu ya. Loginnya gagal tapi nggak muncul apa-apa. Bayangkan gitu, kalau teman-teman pakai aplikasi nih, loginnya gagal nih, tapi nggak ada notif apa-apa teman-teman, nggak ada informasi apa-apa gitu ya. Pokoknya tahu-tahu textbooknya kosong lagi gitu ya, suruh inputin lagi tapi nggak ngerti ini masalahnya di mana. Nah jangan sampai kayak gitu teman-teman, karena ini salah satu yang menentukan aplikasinya teman-teman itu user friendly apa enggak gitu ya. Salah satunya adalah adanya informasi teman-teman. Sekalipun dia gagal, kita harus memberikan informasi gitu ya. Jangan sampai nanti gagal terus langsung nge-close entax gitu ya teman-teman ya. Aplikasinya langsung nge-close gitu ya. Itu jangan sampai kayak gitu. Makanya kita berikan error handling teman-teman. Nah, salah satunya kita bisa menambahkan informasi seperti ini. Misalkan kalau loginnya gagal gitu ya, karena username dan passwordnya tidak sesuai, ada keterangan nih teman-teman, maaf, username atau password salah.
Jadi kan orang tuh tahu nih, oh berarti password yang saya inputkan nih salah nih. Ya. Kemudian diminta untuk menginputkan ulang teman-teman username sama passwordnya gitu ya. Maka di sini bisa kita tuliskan nih txt username seperti biasa, teksnya kita kosongkan kayak teman-teman login di Amikom gitu ya. Kalau gagal kan dikosongkan nih teman-teman gitu ya. Nah, kemudian passwordnya juga kita kosongkan supaya nanti bisa siap dituliskan kembali gitu ya teman ya. Kemudian pointernya kita letakkan di txt username. Oke. Ini salah satu kemudahan juga teman-teman. Jadi kita nggak perlu mindahin mouse gitu ya. Karena kan nggak semua orang familiar dengan touchpad gitu ya. Mungkin pakai touchpad tuh kikuk gitu ya teman-teman. Maksudnya nggak kebiasa, jadi lebih terbiasa menggunakan mouse. Nah kalau misalkan loginnya gagal, kita harus mindahin pointer nih teman-teman, kan nggak enak banget nih. Nah, maka kita tambahkan fasilitas supaya pointernya itu sudah langsung ready gitu ya. Dia tinggal menginputkan aja. Itu. Karena kalau real project hal sepele kayak gini tuh bisa jadi masalah loh, teman-teman. Apalagi kalau inputannya banyak gitu ya. Itu bisa minta keyword macam-macam gitu ya. Oke, jadi contoh validasi login sederhana contohnya seperti ini, teman-teman. Nanti untuk username dan passwordnya bisa teman-teman ganti menyesuaikan dengan keinginan masing-masing gitu ya. Jangan sampai nanti yang set kalian sendiri loginnya gagal lagi gitu ya. Kecuali memang mau uji coba gitu ya, mau cek nih beneran nggak sih kalau saya inputkan nama yang berbeda nanti munculnya informasi ini ya, itu boleh gitu ya. Tapi kalau setiap kali login gagal gitu ya, kalian sendiri yang menginputkan kan ya rada terlaluan ya. Bikin sendiri, login gagal ya. Oke, contohnya kayak gitu teman-teman. Cuma nanti proses ini ketika kita sudah bermain dengan database nanti prosesnya akan berbeda gitu ya teman-teman ya. Kita nggak akan set seperti ini tapi langsung kita akses data ke dalam database. Gitu. Ngomong-ngomong SBD sudah sampai mana nih ceritanya? Belum ya rekan ya? Ya, tunggu tanggal mainnya gitu. Kayaknya teman-teman tuh sekarang tuh teorinya lebih ke analisis data deh kayaknya teman-teman. Pakai ERD, normalisasi, itu nggak sih? Nah, IRD. Oke. Karena itu dua metode itu bisa menyesatkan loh teman-teman. Jadi maksudnya contohnya gini, ketika teman-teman berpikirnya objektif, karena rata-rata programmer tuh pikirannya objektif teman-teman. Kecuali teman-teman blank ya, benar-benar maksudnya analisis data teman-teman belum pernah dapat sama sekali, benar-benar blank, itu bisa menyesuaikan dengan dua metode. Karena biasanya teman-teman di SBD itu dikenalkan dengan dua metode analisis data. Yang pertama ERD, yang kedua ada normalisasi teman-teman. Nah, ketika teman-teman berpikirnya objektif, kemudian menggunakan teknik normalisasi, nanti hasilnya sesat. Beneran. Karena saya pun sama. Saya pikirannya objektif juga nih teman-teman. Jadi ketika diminta untuk menganalisis data dengan menggunakan teknik normalisasi, baru bentuk normal pertama sudah jadi. Karena emang nggak bisa teman-teman. Kecuali teman-teman berpikirnya itu secara alur bisnis gitu ya. Nah, alur bisnis itu lebih cocok menggunakan normalisasi. Nah, teman-teman kerasa lah bedanya di mana kalau sudah dapat dua-duanya gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman di SBD teknik yang teman-teman gunakan tuh analisa data final project-nya itu gunakan salah satu yang teman-teman nyaman gitu ya. Jangan sampai digunakan dua-duanya. Karena itu tadi teman-teman. Karena salah satu metode ini bisa menyesatkan buat teman-teman. Kalau mikirnya objektif, pakainya normalisasi sesat. Kalau mikirnya alur proses bisnis, pakainya ERD sesat. Gitu. Jadi pilih jalan yang benar aja, gitu ya. Jangan pilih jalan yang sesat, gitu ya. Oke, nanti teman-teman akan dapat semuanya deh kayaknya. Dua-duanya akan dikenalkan gitu ya. Tinggal nanti pilih yang nyaman, yang mana. Gitu. Baru nanti sepertinya setelah UTS deh teman-teman implementasi ke SQL-nya gitu ya. Create table,
Create database ya nggak sih? Pastinya iya gitu. Nggak apa-apa, di awal tuh mumet dulu gitu ya. Analisis tuh, ya kan S1 kan ceritanya analis gitu ya. Ini sebenarnya materi ini nyambung sama materi teori setelah ini loh teman-teman. Karena yang mau saya sampaikan tentang full stack developer. Tuh. Jadi ceritanya kita mau jadi ala-ala full stack developer tapi ilmunya masih minim. Berasa uji nyali. Oke, Windows Classic saya rasa nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi kayak gini aja implementasinya teman-teman. Untuk buttonnya validasi login nanti teman-teman bisa jalankan gitu ya. Saya mau kenalkan lagi dengan satu kategori project teman-teman. Dan sepertinya akan kita gunakan terus. Karena interface-nya lebih menarik gitu ya teman-teman ya dibandingkan yang Windows Classic. Cuma nanti saya tidak maksudnya tidak mewajibkan teman-teman untuk menggunakan WPF. Kalau misalkan teman-teman nyaman menggunakan Windows Classic, silahkan menggunakan Windows Classic dengan segala keterbatasannya gitu ya. Gitu. Oke, kita move on ya teman-teman ya. Kita akan buat form login yang sama teman-teman. Bedanya bukan untuk form login juga gitu ya. Bedanya cuman kita akan menerapkan project baru. Berarti di sini saya buat project baru seperti biasa teman-teman. Oke, ini karena tempat saya rada error ya teman-teman. Karena C-nya penuh gitu ya. Kita buat project baru, kemudian nanti teman-teman pilih yang kategorinya WPF ya teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa gunakan WPF app seperti ini. Atau kalau misalkan di bagian bawah belum tersedia, cari aja teman-teman di bawah. Nanti ada Windows Presentation Foundation. Nah, kita gunakan yang sisap. Nah, karena kita bahasanya sisap. Gitu ya. Karena di sana disediakan dua bahasa ya teman-teman. Satu sisap, satu VB seperti biasa. Gitu ya, karena supporting dua-duanya. VB-nya juga kayaknya bukan VB 6, kayaknya sudah VB.net gitu ya. Jadi sudah OOP sedikit-sedikit. Walaupun belum full OOP. Oke, nah untuk project name sama ya teman ya. Secara aturan sama seperti Windows Form Application. Penulisannya sama. Tinggal kita tuliskan misalkan latihan WPF boleh deh. Latihan WPF atau sampel WPF boleh. Location-nya bisa teman-teman sesuaikan juga gitu ya. Mau disimpan di mana sih gitu ya. Oke, kalau sudah nanti tinggal kita create aja teman-teman. Dan nanti tampilan interface yang pertama kali ditampilkan itu beda teman-teman. Nah, kalau WPF itu interface-nya contohnya seperti ini. Jadi ini untuk UI-nya teman-teman. Kalau di Windows Form Application kan cuma satu aja tuh. Cuman formnya tok gitu ya. Nah, kalau kita mainan WPF, dia ditampilkan ada dua teman-teman. Ini untuk desainnya, untuk formnya. Kita melihat hasilnya. Yang di bagian bawah ini untuk codingannya teman-teman. Jadi kita bisa via coding, bisa drag and drop. Jadi caranya sama gitu ya. Kita nggak harus apa ya, maksudnya tidak harus coding semuanya, enggak teman-teman, drag and drop juga bisa gitu ya. Jadi ada dua cara yang bisa teman-teman implementasikan. Nah, untuk front end-nya teman-teman kita menggunakan XAML. Kalau teman-teman lihat amati di bagian baris kode yang ada gitu ya teman-teman ya, yang default sudah disediakan oleh WPF ketika kita ingin membuat sebuah project baru. Seperti biasa, dia disediakan satu form teman-teman, disediakan satu window gitu ya. Karena penyebutannya beda nih teman-teman. Kalau di aplikasi kan Windows Form gitu ya. Kalau di sini tuh penyebutannya window gitu ya. Ya intinya sama lah teman-teman. Intinya form juga gitu ya. Cuman penyebutannya aja yang berbeda. Nah kalau teman-teman amati di bagian tag-tagnya, ini mirip kayak web. Jadi mirip kayak XML. Kalau teman-teman pernah belajar XML gitu ya. Nah, kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi tag-tagnya itu mirip tagnya web. Makanya dia secara interface itu mirip dengan web app, teman-teman. Atau bisa bahkan kita buat sama persis seperti web app bisa. Gitu, walaupun desktop gitu ya. Karena kita developnya pakai sisap.
Itu kira-kira untuk WPF yang ini teman-teman, ada yang mau tanyakan dulu nggak terkait dengan lembar kerjanya? Gimana? Kan? Aman ya? Oke. Jadi lembar kerjanya kurang lebih sama seperti Windows klasik teman-teman, cuman bedanya ya hanya di interface-nya aja. Back-end-nya sama ya teman-teman ya. Jadi di sini ketika kita bermain dengan form gitu ya, yang sudah ada desainnya, ini pasti ada dua kelas teman-teman. Satunya untuk desain, ekstensinya adalah XAML. Satunya lagi untuk back-end-nya, ekstensinya ada .cs. Ya, karena seperti biasa punyanya sysap gitu ya, dia ekstensinya .cs. Gitu ya. Jadi sama seperti Windows klasik, ada dua kelas dalam sebuah form atau sebuah window gitu ya. Nah, untuk mendesainnya teman-teman, ini sama ya prosesnya, bisa kita drag and drop. Jadi misalkan kita mau menambahkan label nih, tinggal kita drag and drop seperti ini. Bedanya teman-teman, kalau di sini semua proses yang kita lakukan itu kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Saya nambahin label nih, di sini langsung muncul nih, ada label, namanya apa, kontennya. Konten tuh maksudnya teks ya teman-teman ya. Jadi kalau di Windows Classic itu teks, kalau di sini propertinya adalah konten. Kemudian ada langsung diberikan horizontal alignment-nya bagaimana, margin-nya bagaimana. Kemudian vertical alignment-nya gimana, dan lain sebagainya. Jadi dia kelihatan teman-teman, semua toolbox yang kita tambahkan ke dalam window-nya, itu bisa kita lihat semuanya. Ya, jadi kita bisa drag and drop, kita juga bisa lewat source code-nya. Yang belum presensi kah? Adakah? Teman-teman yang belum presensi bisa presensi dulu. Atau teman-teman yang tadi sudah presensi bisa dicek lagi gitu ya teman ya, karena kemarin ada beberapa kasus yang nggak masuk juga tuh. Nah bisa dicek lagi nih apakah benar-benar sudah masuk atau belum gitu ya. Oke, nanti untuk detail WPF-nya sepertinya saya jelaskan minggu depan aja, teman-teman, biar nggak terlalu roaming gitu ya. Yang penting kita kenalan dulu deh dengan WPF-nya, teman-teman. Karena nanti secara layouting penyebutannya berbeda, teman-teman. Di WPF itu lebih menyediakan banyak desain layout, teman-teman, yang bisa kita implementasikan ke dalam aplikasi. Jadi macam-macam gitu ya. Itu mungkin nanti akan saya jelaskan sedikit-sedikit minggu depan gitu ya. Yang penting sekarang kita kenalan dulu caranya bagaimana gitu ya. Propertinya bagaimana saja gitu ya. Karena pada dasarnya sama, cuman ada beberapa penamaannya yang berbeda. Oke, sambil nunggu teman-teman presensi dulu gitu ya, sambil checking presensinya. Ada lagi kah teman-teman yang belum presensi? Atau sudah semua? Kayaknya sudah semua ya. Oke.
kalau belum ada yang belum lagi bisa sampaikan ya teman ya. Kan semenit lagi nih ngomong gitu ya. Nggak apa-apa kan kita masih ketemu sesi yang kedua tuh. Nanti kita jeda 10 menit sebentar lah teman-teman untuk minum gitu ya. Ambil snack boleh gitu ya. Bikin kopi boleh gitu ya. Jadi kita jeda 10 menit nanti kita masuk lagi. Oke. Jadi enaknya teman-teman kalau kita menggunakan WPF itu semua toolbox yang kita tambahkan ke dalam window-nya teman-teman gitu ya. Semuanya akan kelihatan di sini gitu ya. Kita mau nambahin label, kita mau nambahin image gitu ya. Image itu sama kayak picture box tadi teman-teman. Jadi kalau di sini ada dua kayaknya, ada picture, ada image. Cuman kalau picture bentuknya lebih jadul, jadi kita cenderung menggunakan yang image. Kalau di sini, picture nggak ada malah gitu ya. Saya lupa gitu ya, karena saking banyaknya bahasa pemrograman. Jadi di sini kita gunakan image. Kalau tadi di Windows Classic teman-teman gunakan picture box gitu ya. Nah, penggunanya sama nih teman-teman. Jadi ada ketika kita mau nambahkan sebuah toolbox image gitu ya, di bagian bawah sini tuh langsung muncul nih teman-teman. Image name-nya apa gitu ya, horizontal alignment-nya gimana, margin-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Kita juga bisa set lewat properti yang di sini. Jadi supaya nyarinya gampang nih, ini kan berdasarkan kategori ya teman-teman ya. Nah teman-teman ganti berdasarkan nama aja. Ya, nanti dia sudah urut abjad, kita nyarinya lebih gampang. Oke, contohnya seperti ini. Ya, jadi ada stretch, ada macam-macam lah teman-teman. Source ini untuk nyari kayak tadi tuh ibaratnya ada image-nya gitu ya. Image-nya tuh sumbernya dari mana gitu ya. Kalau di web tuh src gitu ya teman-teman ya. Intinya sama lah. Kayak gitu. Kemudian kalau kita mau nambahin text box misalkan teman-teman, karena di sini juga sama gitu ya. Nanti kelihatan semuanya di bagian desain UI-nya. Gitu. Semuanya akan kelihatan gitu ya. Nah, itu tentang WPF teman-teman. Kayaknya perlu kita bahas lagi deh tentang WPF untuk layout-layoutnya sebelum nanti kita desain nih teman-teman. Karena yang pasti WPF akan lebih menarik teman-teman untuk interface-nya. Cuman walaupun rada ribet sedikit gitu ya, untuk mendesain halamannya rada ribet, tapi hasilnya nanti lebih modern dibandingkan Windows Classic. Nanti WPF kita akan review lagi minggu depan lah teman-teman. Jadi sementara kita klasik dulu gitu ya teman-teman, kenalan dengan lembar kerjanya di WPF dulu gitu ya. Nanti minggu depan kita akan bahas lebih detail terkait dengan WPF-nya mulai dari layouting-nya gitu ya. Karena layout-layout yang tersedia juga banyak, kemudian penggunaannya bagaimana gitu ya. Baik itu kita drag and drop seperti di Windows Classic maupun kita pakai source code. Gitu. Kita akan bahas lebih detail minggu depan sambil saya siapkan wireframe-nya dulu deh. Supaya lebih enak gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal ngikutin wireframe yang sudah saya sediakan. Gitu. Oke, untuk sesi yang pertama ini akhirnya selesai juga loh. Ini nyawanya masih ada ya? Ngomong-ngomong. Setengah-setengah bulan. Karena Bagja kemarin sudah notif ke saya gitu ya. Nanti jangan-jangan sesi yang kedua nyawanya udah pada hilang. Karena kuliah dari jam 7. Oke, nah kita jeda dulu ya teman-teman ya. Jeda 10 menit lah teman-teman kurang lebih. Nanti kita masuk lagi. Nah teman-teman bisa sambil istirahat, bisa sambil minum, ngambil snack,